Ada dua sifat yang perlu kita hilangkan, yakni virus corona hilang, kemudian virus koro-koroa. Kita berdoa bersama melalui channel Tahir Al-Aksi. Mudah-mudahan corona yang cepat berlalu, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke langit. Saya Ustadz Andi Armayadi Al-Ghifari. Jangan lupa dukung juga terus di channel saya Andi Armayadi Official. Halo guys, salam barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Kabupaten Bulukumba mengisi khotbah Jumat di Masjid Agung Kabupaten Bulukumba. Dan setelah itu, alhamdulillah saya berkumpul di salah satu kafe di Kabupaten Bulukumba bersama dengan teman-teman dai undangnya Bulukumba. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita minta nasihat agama dari teman-teman dai. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat para pendengar semua ya. Kita saksikan bersama-sama. Tapi seperti biasa jangan lupa untuk share, like dan di subscribe ya. Oke guys, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh teman dan sahabat Tahir Al-Aksi dimanapun berada, hari ini kami ada di Bulukumba bersama dengan dai-dai lintas daerah. Beberapa ada pimpinan pondok, bahkan beberapa dai hadir di tempat tentu di Warkop Banganding. Nah, hari ini kita berbincang berbagai macam masalah yang terjadi, berbicara di daerah maupun di luar daerah, termasuk di Indonesia. Baru-baru terjadi di sekitar kita, tentu sudah kita ketahui bersama, yakni masalah corona. Ada dua sifat yang perlu kita hilangkan, yakni virus corona hilang, kemudian virus koro-koroa. Nah, tentu hal ini menarik. Nah, teman-teman dan sahabat dimanapun berada sangat mendukung hal ini. Sebagai dai, saya ingin sampaikan bahwa jangan kita dibatasi oleh waktu dan ruang. Jangan karena corona ada kemudian dakwah itu berhenti. Karena dakwah itu tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Dakwah itu bukan hanya di masjid dan di musalla ataupun di mimbar, tapi dakwah bisa melalui dengan medsos atau bisa melalui dengan YouTube masing-masing. Nah, tentu hari ini kita berikan banyak hikmah bahwa jangan kita menghitung beberapa bulan ini terjadi corona, terjadi krisis di mana-mana, tapi boleh krisis dalam bentuk keuangan, tapi jangan krisis dalam bentuk keimanan. Karena keimananlah yang akan membawa kita mendekatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang beriman itu mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, melakukan dengan perbuatan. Dipuari nasabaat lillah, ditoki nasabaati, digawi nasabalan roale. Itu bahasa pepatah kita menurut Andre Kurta. Nah, tentu kalau orang yang beriman itu corona tidak melemahkan, tapi corona itu menguatkan. Corona itu tidak menghanyutkan, tapi corona itu membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi keluarga dan sahabat yang mungkin sudah yang meninggal, yang kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan mereka semua mudah-mudahan husnul khatimah dan tiada ketetapan kecuali ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Corona mudah bagi Allah, dan kalau Allah berkehendak cukup Allah katakan innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak maka cukup Allah katakan kun fayakun. Kita berdoa bersama melalui channel Tahir Al-Aksi. Mudah-mudahan corona yang cepat berlalu, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke langit. Sekian dari saya, Ustadz Andi Armayadi Al-Ghifari. Jangan lupa dukung juga terus di channel saya Andi Armayadi Official. Halo guys, salam barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel YouTube Tahir Aksi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali membersamai para saudara-saudara di channel sahabat kita yang sudah punya akses luar biasa dalam dakwah di tengah kondisi COVID-19 ini. Dan pada hari ini kami berkumpul kembali untuk menyatukan kembali semangat dakwah, menggairahkan kembali hamas dakwah. Ada banyak hal mungkin yang bisa kita petik dari COVID-19 ini, tapi saya ingin melihat dari sisi semangat kita dalam disiplin keilmuan ya. Bahwa kemudian kita melihat dalam agama ini ada hal-hal yang sifatnya mutaghayyirat, artinya bisa berubah dan bisa dikondisikan dengan zaman. Ini kemudian mengingatkan kita bahwa agama Islam itu adalah shalihatun likulli zamanin wa makan, jadi bisa beradaptasi dengan zaman. Dan kaidah fikih mengatakan bahwa al-fatwa yataghayyaru bi taghayyuril ahwal. Fatwa-fatwa keagamaan itu bisa berubah sesuai dengan kondisi zaman. Dulu mungkin kita sudah paham bersama bahwa datang ke masjid itu adalah suatu kewajiban, tapi ternyata ada kondisi tertentu yang kewajiban itu bisa gugur, dan inilah kemudian ranah Islam rahmatul lil alamin, yaitu namanya ar-rukhsah atau keringanan. Mungkin kita dalam kondisi-kondisi jabat tangan dan sebagainya itu satu keutamaan, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu malah justru
sebaliknya. Dan itu sebuah keistimewaan Islam bahwa silaturahim tidak mesti harus lewat fisik, bisa lewat daring, bisa lewat yang lainnya. Saya kira banyak hal positif, terutama dalam disiplin ilmu yang bisa kita dapatkan dari corona ini. Intinya adalah corona membuka wawasan kita untuk kemudian bisa terus belajar dan memahami agama ini tidak secara parsial atau sepotong-sepotong. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat, dan terus dukung channel saudara kita Ustadz Tahir Aksi agar bisa memberikan konten-konten yang lebih bermanfaat lagi ke depannya untuk kejayaan dakwah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rafiq. Selama pandemi ini tentunya kita umat Islam sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan ragu, setiap ujian Allah kasih jalan keluar. Apa jalan keluar yang Allah berikan kepada kita? Jelas dalam Al-Quran, ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong untuk kita. Jadikan wabah ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk introspeksi diri menjadi manusia yang lebih baik. Mudah-mudahan kelak setelah wabah ini berlalu akan semakin meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Dan mungkin sekarang kita ini jarang lagi menjumpai setiap pengajian-pengajian seperti sebelum wabah ini datang di tengah-tengah kita. Tapi jangan ragu, ada channel Tahir Al-Aksi yang selalu menyediakan ceramah-ceramah agama, pesan-pesan religi yang tentunya akan menambah kualitas iman dan takwa kita serta pengetahuan kita tentang agama. Makanya ketika sahabat-sahabat sekalian rindu dengan ceramah-ceramah, tetap buka channel YouTube Tahir Al-Aksi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Para pemirsa channel YouTube yang kami doakan, semoga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap seorang mukmin untuk mencintai ibadah minimal ada 3 kiatnya. Kiat yang pertama disebut dengan kesadaran iman. Sadar akan iman. Sadar akan iman itu membahagiakan. Sadar iman itu kebutuhan rohani. Kesadaran ini misalnya kita sadar bahwa kita harus sholat di masjid. Kalau kita itu sadari, insya Allah akan menimbulkan banyak amal yang lain. Contoh, memaksimalkan ayatul kursi setiap kali sudah sholat, memaksimalkan doa berjalan ke masjid. Kenapa? Karena kita sadar. Banyak orang tidak sadar. Kiat yang kedua disebut dengan ta'zimul ibadah. Ta'zimul ibadah yaitu adalah memuliakan ibadah. Kalau kita sadar akan butuh dengan ibadah, maka kita akan memuliakan ibadah, memuliakan sholat berjamaah, memuliakan silaturahmi seperti ini, memuliakan channel dakwah seperti ini. Itu penting karena tanpa pemuliaan kita tidak bisa mencintai ibadah. Maka tingkat selanjutnya adalah cinta ibadah. Cinta ibadah, ketika kita mencintai segalanya dikorbankan untuk ibadah, termasuk subscribe. Itu korban juga sebenarnya, akan tetapi kita menyatakan di hadapan Allah, lewat inilah saya mencintai. Dengan ini saya men-share karena saya mencintai ibadah. Dengan ini saya menghadiri dakwah karena saya mencintai ibadah. Dengan ini saya masuk di masjid karena saya cinta ibadah. Tanpa cinta, sesungguhnya cinta itu menggerakkan, cinta itu menggelora di dalam hati dan dalam pikiran keluar lewat jasmani. Insya Allah dengan corona ini, kalau kita cinta ibadah, semakin banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak terlalu banyak terhalangi oleh aktivitas duniawi. Justru kita saatnya fokus untuk ukhrawi. Para pemirsa channel Tahir Al-Aksi yang kami cintai, inilah 3 kiat. Pertama, kesadaran imani. Yang kedua, ta'zimul ibadah. Yang ketiga adalah mahabbatul ibadah. Ini mudah-mudahan memberikan nasihat sederhana untuk kita untuk semakin mencintai semua gerakan-gerakan dakwah di dalam masyarakat. Demikian, semoga keberkahan dan rahmat Allah melimpah untuk kita semua. Hadalallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pesan yang luar biasa, khususnya para pemuda dan milenial, apalagi di channel dakwah Tahir Al-Aksi dengan merangkum banyak anak milenial. Satu ibadah yang sungguh luar biasa kita kerjakan dimanapun kita berada dan kapanpun itu adalah amal hati, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, banyakin doa ya, di saat kita dimanapun itu perjalanan, di saat hujan ya, di saat kita melakukan aktivitas itu banyakin doa. Yang kedua, banyak-banyak beristighfar
ya, karena kadang doa kita tidak terijabah di hadapan Allah karena banyak dosa. Maka barengilah doa dan istighfar selama ini kita keluar dari lisan kita. Kemudian selanjutnya adalah buka doa kita dengan salawat. Berbanyak salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan yang terpenting, jangan lupa like, share, komen, and subscribe, karena itu menjadi ladang amal jariah buat kita untuk mendukung terus channel-channel dakwah Islami. Dan insya Allah ini pula akan menjadi pemberat timbangan kita di hadapan Allah karena kita mendukung channel dakwah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.